Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Maghrib rahimakumullah. Pada hakikatnya kehidupan di dunia ini seperti yang kita lalui setiap hari adalah sebuah sunatullah yang mesti berjalan sebagaimana mestinya. Kadang ada kegembiraan, kadang ada kesedihan, ada nikmat, ada musibah. Semuanya itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah agar kita senantiasa merasa butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua yang terjadi di dalam kehidupan kita pada hakikatnya adalah atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setiap nikmat yang datang kepada kita adalah dari Allah. Setiap musibah yang datang kepada kita adalah atas izin Allah. Jemaah rahimakumullah, untuk itu alangkah berbahagianya orang-orang yang beriman yang senantiasa menghadapi segala macam kehidupan di dunia ini berdasarkan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua yang menimpa dirinya, baik itu nikmat, kebaikan-kebaikan, dia akan bersyukur, dan ketika ditimpa musibah dia akan senantiasa bersabar. Itulah keutamaan daripada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di dalamnya. Pada hari ini atau hari-hari yang sudah lalu kita banyak mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita atau di belahan dunia yang lain. Ya. Ketika kita mendapati peristiwa tersebut, kadang terbersit, ya, barangkali kita pernah berpikir bahwasanya hal tersebut bisa saja menimpa diri kita, bisa saja menimpa keluarga kita, dan kita harus menyiapkan diri untuk senantiasa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan syariat agama Allah. Misalnya kita mendengar ada orang meninggal dunia, ya, itu kita harus berpikir bahwa suatu saat kita yang akan meninggal dunia. Ketika kita melihat suami orang lain atau istri orang lain meninggal dunia, kita harus sadar bahwasanya suatu saat nanti mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin suami kita itu akan terjadi, dan itu semestinya kaum muslimin senantiasa berpikir demikian, ya. Agar supaya apa? Agar supaya pintar memanfaatkan waktu. Ketika masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik, seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, gunakan waktu tersebut untuk berbuat baik selagi masih diberi kesempatan. Begitu juga antara bapak dan anak dan bapak, atau anak dan ibu dan anak. Selagi masih diberi kesempatan, manfaatkan waktu-waktu yang berharga tersebut, karena kita tidak tahu, mungkin waktu kita tinggal sebentar atau lama. Siapa yang menjamin, siapa yang tahu? Wonten nggih. Itu. Ini ketika seorang muslim menghadapi misalnya
kejadian-kejadian yang menimpa di sekeliling kita, ya seperti apa ya, seperti mimpi. Kadang kita dalam keadaan tenang, tiba-tiba ya apa namanya, sedetik kemudian atau sejam kemudian kita menghadapi sebuah permasalahan yang kadang itu merenggut nyawa kita. Ya, jemaah rahimakumullah, itu semuanya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi kepada manusia secara umum, dan itu bisa saja menimpa kepada diri kita masing-masing. Itu makanya harus senantiasa jangan meninggalkan zikrullah, jangan meninggalkan berzikir kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Gunakan waktu-waktu luang kita, gunakan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena ketika sudah meninggal dunia, ya sudah, ya kita hanya bergantung kepada amalan-amalan kita. Jamaah rahimakumullah, pada kajian yang lalu kita sedikit mempelajari tentang kaidah fikih, kaidah dalam syariat agama Allah. Kenapa kita perlu untuk mempelajarinya? Karena memang ketika kita beribadah harus benar sebisa mungkin lebih banyak memahami tentang hakikat apa yang kita lakukan, sehingga kita tidak mudah menjadi ragu-ragu, tidak mudah untuk mengikuti sebuah perkara yang kita tidak punya ilmunya. Ketika kita sudah punya ilmunya, kita punya pengharapan yang lebih. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsha min ibadihillahil ulama. Sesungguhnya yang paling takut di antara para hamba-hambanya adalah ulama. Ya, orang yang mengetahui, orang yang ulama ini orang yang mampu untuk mengetahui hakikat. Ya, kita semuanya ulama, hanya ada yang ulama besar, ada yang ulama kecil. Itu tergantung daripada kemampuan kita masing-masing. Sekali lagi jamaah rahimakumullah, kita tidaklah diberi beban kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Apa yang bisa kita fahami dengan keterbatasan kita, kita berusaha untuk memahaminya dengan benar, sehingga kita termasuk orang-orang yang takut kepada Allah karena mengetahui, ya, karena memahami bahwasanya kita akan menghadap Allah, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kita sewaktu di dunia, baik yang besar maupun yang kecil. Kemarin kita sudah sedikit mencoba untuk memahami kaidah perintah Allah, bahwasanya semua perintah Allah pasti mengandung kebaikan, dan semua yang dilarang oleh Allah pasti mengandung keburukan atau keburukannya dominan. Ya, keburukannya lebih banyak daripada manfaatnya. Segala macam perintah Allah tabaraka wa taala pasti yang baik-baik dan akan berakibat kepada kebaikan. Makanya ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu dalam urusan agama, kita sami'na wa ata'na. Dan kita yakin bahwasanya seluruh perintah itu mengandung kebaikan apapun bentuknya. Ya, ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita tentang segala macam sesuatu dalam urusan agama, kita lakukan sebatas kemampuan kita, sampai batas maksimal yang bisa kita lakukan. Bukan berarti segeleme nggih, bukan seperti itu, akan tapi sebatas maksimal yang bisa kita laksanakan. Itu maksimalnya seperti apa, itu yang kita lakukan. Ya, tidak perlu kita memforsir diri kita, ya, melebihi kemampuan kita. Itu akan berakibat tidak baik. Dan Allah
sangat mencintai amalan-amalan yang sedikit, akan tetapi continue atau istiqomah. Itu, ya. Setiap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti adalah berupa kebaikan. Baik perintah besar, perintah kecil, atau apapun yang remeh-remeh, itu pasti mengandung kebaikan. Dan setiap larangan agama pasti mengandung keburukan dan akan berdampak kepada kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, contoh yang ringan saja. Rasulullah mencontohkan kita untuk makan dengan tangan kanan, pasti mengandung kebaikan. Dan melarang untuk makan dengan tangan kiri, pasti mengandung keburukan. Gimana betul? Ya, kalau kita senantiasa ya tidak membiasakan, ya lama kelamaan ya kita akan menjadi orang yang terbiasa makan segala sesuatu dengan tangan kiri. Otomatis ya kita punya dua otak, otak kanan dan otak kiri, masing-masing fungsinya berbeda-beda. Nanti akan lebih dominan otak kirinya dan akan berpengaruh kepada kehidupan kita secara umum. Jamaah rahimakumullah, ini hal-hal seperti ini harus bisa diketahui setelah sekarang ini, ya. Kalau zaman dahulu ya mereka tidak banyak bertanya, yang penting begitu Rasulullah memerintahkan segala sesuatu, sami'na wa ata'na. Perintah untuk wudu, perintah untuk sholat, perintah untuk menutup aurat, ya bagi laki-laki maupun perempuan, semuanya mengandung kebaikan. Ya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Itu. Sedangkan seluruh larangan Allah pasti mengandung keburukan semuanya. Ketika Allah melarang segala sesuatu, ya sudah, kita tidak usah melakukan. Ya, setiap larangan Allah pasti mengandung mafsadat, mengandung keburukan. Kalaupun ada kebaikannya, keburukannya lebih banyak. Misalnya kemarin di ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Kul, katakanlah, fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Itu dalam Al-Quran, ya. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Katakanlah, pada khamr dan perjudian itu terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Akan tetapi kata Allah, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu salah satu contoh hal-hal yang besar. Kalau tadi makan tangan kanan dan kaki kelihatannya sepele, akan tetapi itu akan tetap berdampak buruk. Contoh misalnya lagi, Rasulullah menyuruh kita ketika berwudu untuk menghirup air ke dalam hidung kita. Yaitu perintah Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan mengandung kebaikan. Ini contoh, ya. Dan ini jelas sekali manfaatnya ketika diteliti secara ilmiah, ya kan sangat banyak. Contoh yang lain misalnya Rasulullah mengatakan, angger ana laler menclok maring wedang, ya, kon dicelup nasi santai dibuang. Ya, cici apa namanya dengan nggih? Nambatan. Biasanya langsung dibuang semuanya napa nggih? Ketika ada laler nyemplung maring susu. Ya, biasanya panjenengan merasa jijik kabehan dibuang, padahal ya mubadir eman-eman. Kata Rasulullah ketika cemplung nasisan, ya. Ternyata pada hari ini diketahui bahwasanya yang namanya laler itu punya dua sayap.
Yang satu sayap membawa penyakit, yang satu sayap membawa obat. Sehingga kudu dicelupna ben tidak bermasalah. Itu contoh-contoh yang apa namanya bisa kita jadikan pelajaran. Itu. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman wa yata'allamuna ma yadurru tentang sihir, ya. Dalam surat Al-Baqarah. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa-apa yang memberi mereka mafsadat, memberi mudarat dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Ya, yang namanya sihir itu segala macam yang panjenengan ketahui. Ya, yang namanya ilmu yang kita ketahui, wong tayang mabur, kebal senjata tajam, ya, dan sebagainya itu masuk ke dalam ilmu sihir. Itu benar-benar kata Allah tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, akan tetapi bahkan memberikan mudarat. Tidak ada faedahnya bagi manusia. Arab kebal sekebal-kebalnya donge mati ya mati. Itu maksudnya. Gini betul. Ngomong apa mempelajari ilmu kebal? Ya ngomong apa? Buat apa? Mangsane keperang silat ya untuk getih ya. Itu contoh. Itu. Mereka misalnya mempelajari ilmu apa? Santet misalnya. Ya, tidak bermanfaat sama sekali kalau Allah tidak menghendaki tidak bakal pasah. Itu maksudnya. Kenapa Allah menyatakan wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan memberi mudarat. Ya, ini. Dalam lanjutannya Allah berfirman walaqad ngalimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang coba-coba mempelajari yang seperti ini, malahu fil akhirati min khalaq. Ya, tidak ada bagian dalam akhirat maksudnya, tidak akan bisa masuk surga. Ini, ya, segala macam yang dilarang oleh Allah pasti akan mengandung mudarat, mengandung kerusakan bagi kita secara individu maupun di keluarga maupun di masyarakat. Ya. Orang-orang yang bergelut dengan dunia hitam, ya, mencuri, perampok dan sebagainya ini dekat dengan yang seperti ini. Ya, karena apa? Kecenderungan. Ketika orang berusaha mempelajari ilmu-ilmu dari syaitan, otomatis jiwanya dikuasai oleh syaitan. Dia akan senantiasa terjun, semakin terjerumus ke dalam dosa-dosa itu. Padahal itu tidak bermanfaat sama sekali. Itu contoh. Jamaah rahimakumullah, itu sebagai lanjutan daripada kaidah yang kedua. Kita masuk ke kaidah yang kedua. Kata para ulama, hukum wasilah adalah tergantung kepada tujuannya. Al wasilatu laha ahkamul maqasid. Apa dalam bahasa Jawa nih? Bisa dipahami. Jadi segala sesuatu yang menjadi perantara untuk menuju kepada sesuatu, ini hukumnya sama dengan tujuannya. Hukumnya sama dengan tujuan. Yang paling mudah dipahami hukum wudu dan hukum sholat. Ya, itu. Sholat itu hukumnya wajib. Wudu hukumnya karena untuk melakukan sholat. Ini secara mudahnya seperti akan, tapi kita akan perluas lagi bahasanya. Apa hal-hal yang terkait dengan kaidah yang kedua ini?
Jamaah rahimakumullah, para ulama sudah sedemikian detail untuk menjelaskan tentang kaidah-kaidah semacam ini agar supaya kita kaum muslimin memahami. Untuk salat misalnya yang tadi saya sampaikan, agar salat kita bisa sempurna, agar salat kita bisa khusyuk, agar kita bisa memperoleh pahala yang terbaik, otomatis harus dipersiapkan dari awal. Ngina mboten? Pada bae ngarepan jenengan arep nandur pari, angger nandur pari kok janjian koli macul, koli ngerabu, koli banyuni, hasilnya apa? Hasilnya ya perjanjian. Ya, walaupun sudah dipersiapkan dengan baik pun belum tentu hasilnya apa maning angger ora disiapaken. Eta. Ya. Makanya penting untuk kita memahami kalau kita melakukan sesuatu untuk amalan-amalan yang disyariatkan dalam syariat agama Allah, maka amalan-amalan sebelumnya apalagi yang menjadi syarat, ya kalau wudu kan menjadi syarat sahnya salat. Gini betul? Ya, wudu menjadi syarat sahnya salat. Kalau orang salat ujuk-ujuk mlebu mari masjid orang wudu pada baik ora salat. Ini makanya harus disempurnakan. Hukumnya sama dengan memelihara salat kita. Ya, bagaimana kita memelihara wudu kita, mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dengan mensucikan lahir dan batin. Itu seperti itu. Jemaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mautian ya'idul kuffar wala yanaluna min aduwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih." Ya, Allah menceritakan tentang orang-orang yang berjihad fisabilillah. Ya. Demikian itu karena mereka tidak merasakan, mereka ditimpa domaun kehausan, ya, wala nasabun. Nasabun itu adalah payah, ya. Wala makhmasatun, mereka lapar, ya, haus, payah dan lapar. Fi sabilillah, ketika mereka berjuang di jalan Allah. Wala yata'una mautin, dan tidaklah mereka menginjak suatu daerah yaghidul kuffar, yang membuat orang-orang kafir merasa marah. Wala yanaluna min aduwin nailan, tidaklah mereka menimpakan kepada musuh sedikit saja daripada luka, illa kecuali kutiba lahum bihi amalun sholih, dituliskan baginya sebagai amalan sholih. Ini bercerita atau tentang syariat jihad. Jihad itu bukan hanya pahalanya, bukan hanya berperang di jalan Allah ketika membunuh musuh, akan tetapi dari rasa capeknya, dari persiapan dia membekali dirinya untuk berjihad, dari rasa hausnya, rasa laparnya, rasa sabarnya, ya, ketika dia berjuang di jalan Allah, itu semuanya ditulis menjadi amalan sholih. Itu. Ini maksud daripada kaidah kedua ini. Bahwasanya mereka tidaklah berjalan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali semuanya ditulis oleh Allah sebagai amalan-amalan sholih. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya,
Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Makanya ketika kita misalnya mau menjalankan yang sudah rutin kita Idul Fitri maupun Idul Adha, ya, ketika kita mempersiapkan itu semuanya, ini termasuk wasilah ya untuk menuju tujuan-tujuan. Makanya kita senantiasa bersemangat bahwa itu semuanya pasti akan ditulis oleh Allah sebagai amalan salih. Semuanya, sekali lagi. Jamaah rahimakumullah. Lanjut. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Dan tidaklah yang mereka nafkahkan dari yang kecil maupun yang besar, ya, dan tidaklah mereka melalui satu lembah kecuali ditulis bagi mereka agar supaya Allah nanti akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa-apa yang mereka kerjakan. Itu seperti itu. Jamaah rahimakumullah. Allah sangat Rahman, sangat Rahim. Segala macam yang kita persiapkan di dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, itu semuanya akan diberi pahala jauh sebelumnya. Ya. Jadi kita sekali lagi senantiasa bersemangat di dalam beribadah. Karena kalau kita sudah niat, mulai kita niat, itu setiap langkah yang kita lakukan di dalam rangka mencapai sebuah ibadah itu sudah termasuk amal salih. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu aw sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, ya, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ini kita mencari ilmu agama, mencari ilmu syariat ini, terutama untuk hal-hal yang kita lakukan dalam rangka kesempurnaan kita atau berusaha untuk memperoleh pahala yang terbaik yang bisa kita peroleh. Berbeda antara orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui, berbeda. Ya, kita menyembah Allah dengan dasar keyakinan yang benar, ya, berbeda dengan orang yang sholat melu-melu. Itu seperti anak-anak kecil, ya, mereka sholat karena ikut-ikutan. Kita orang dewasa semestinya bukan lagi seperti itu. Kita mengerjakan ibadah dengan dasar ketundukan kepada Allah dan mengharap ridho Allah. Ini namanya ilmu, ya. Kalau anak-anak kita yang mungkin yang masih belum balik, belum mengetahui itu, ya. Ini. Makanya penting, ya, untuk kita senantiasa berusaha memahami ilmu syariat ini, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dalam rangka untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas daripada amalan-amalan kita. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, wa kullu khatwati tamshiha ila salati sadaqah. Ya, ini. Makanya jangan malas ke masjid. Ya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah untuk menunaikan salat adalah sedekah. Anggar salat nang omah langkai pira?
salat nang omah ya ora melangkah nggih. Beda kalau salat di masjid. Setiap langkah adalah sedekah. Ini. Mulai ngado-ado ya aja khawatir setiap langkah semakin jauh akan semakin ya akeh sedekah. Itu dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, man tatahhara fi baitihi thumma masa ilal baiti min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khatwatahu ikhdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah. Dalam hadis yang lain kalau tadi setiap langkah kita adalah sedekah pasti. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwasanya barang siapa berwudu di rumah, ya berwudu di rumah, ya lalu dia berjalan menuju salah satu dari rumah-rumah Allah, yaitu menuju masjid untuk menunaikan salat 5 waktu atau untuk menunaikan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka satu langkah kakinya akan menghapuskan dosa dan langkah yang lainnya akan meninggikan derajatnya. Itu dinilai sebagai sedekah, ya. Langkah kanan itu menghapuskan dosa, langkah kiri itu meninggikan derajat atau kebalikannya. Jamaah rahimakumullah. Kurang apa? Ya, Allah memberikan kemudahan-kemudahan, ya, kepada kita semuanya. Hanya memang ini membutuhkan pemahaman, pemukukan taufik dari Allah. Makanya kita senantiasa berusaha memohon kepada Allah. Kita tidaklah bisa untuk melakukan ini semuanya tanpa pertolongan Allah. Makanya minta kepada Allah agar dimudahkan langkah kita untuk menuju kebaikan-kebaikan. Ya, kadang ketika kita tidak meminta kepada Allah, kita mudah untuk lalai, mudah untuk ngedap. Gimana betul? Ya, kalau kita tidak meminta kepada Allah, ya setiap saat kita meminta kepada Allah agar bisa diberi keringanan langkah. Ya, makanya dalam salah satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau berdoa, Allahumma aslih li dinillati huwa ngismatu amri wa aslih li dunyayallati fiha ma'asi, ya, dan seterusnya. Perbaiki kehidupan duniaku, ya, kehidupan akhiratku, ya, karena memang itu semuanya yang menjadi tujuan kami hidup. Ya, jangan sampai Allah membiarkan kita. Jangan sampai kita melangkah tanpa bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia ini. Ya, jemaah rahimakumullah. Bahwasanya Allah senantiasa menjadikan segala macam dalam urusan agama ini dipermudah. Sangat dipermudah. Allah Maha segalanya. Dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati. Besok di yaumul kiamah kita semuanya akan dibangkitkan dari tidur panjang kita. Ya, ya kalau kita insyaallah sudah faham ketika bangun tidur, ya, oh ternyata yang disampaikan dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah benar, bahwasanya saya akan dibangkitkan. Tapi ketika orang yang tidak percaya, dia akan bertanya-tanya, siapa sing gugah yang lagi enak-enak turut digugah itu.
Gampangannya seperti itu. Kita insya Allah ya ketika nanti di Yaumul Ba'ats ya hari kebangkitan kita sadar bahwasanya inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Gitu. Lalu Allah melanjutkan wa naktubu ma qaddamu, dan kami menulis apa-apa yang dia sudah lakukan, wa asarahum, dan apa-apa yang sudah dia tinggalkan sewaktu masih hidup. Itu. Ya, ada peribahasa gajah mati meninggalkan apa? Gading apa ya? Jangan gimana? Angger manusia mati semestinya meninggalkan apa? Meninggalkan aja ninggalin utang. Itu, ya. Dari ayat ini Allah memberikan kita motivasi, ya. Kita berusaha untuk meninggalkan jejak-jejak yang baik di kehidupan dunia ini. Setiap langkah kita nanti akan menjadi saksi, bumi akan menjadi saksi, ya, dahulu waktu di dunia. Bekas-bekas yang kita lakukan sewaktu kita hidup, ngapa baik, ya, mencari kehidupan di dunia, tidak memperdulikan kehidupan akhirat. Semuanya akan ditulis, ya. Allah menyampaikan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya dikumpulkan oleh Allah, ditulis oleh Allah dalam kitab yang nyata. Ya, kitab di Lauh Mahfuz. Ya. Gedene kayak apa kitabnya? Gede apa cilik? Menurut panjenengan? Gede apa cilik? Salah, nggak ngomong gede. Panjenengan tahu prosesornya laptop ini? HP lah, nggak usah laptop. Itu memorinya seujung kuku, ya. Tapi bisa menyimpan data wong se-Indonesia, wong se-dunia malah. Itu manusia yang bikin. Apa maning Gusti? Yang namanya HP ini yang buat menyimpan bentuknya kecil. Itu anak-anak muda tahu namanya memori kecil. Tapi itu bisa menyimpan seluruh, ya, rekaman CCTV ya, kalau bahasa Jawa nih. Ya, orang sedunia bisa disimpan dalam satu chip kecil. Apa maning si CCTV-nya Gusti? Ini siapa yang ngajari itu? Semuanya Allah tabaraka wa taala. Ya, kenapa orang bisa sesanggih itu? Itu semuanya diketahui oleh Allah, bukan tidak diketahui. Makanya kalau ada orang mengatakan sekarang zaman canggih, ya, gemian kan langka, makanya ya agama mengikuti zaman siki. Bukan seperti itu, ya. Allah tahu bahwasanya besok akan ada HP, ada laptop, ada dan sebagainya. Bahkan sekarang panjenengan bisa menyimpan data nang awang-awang, tidak perlu pakai harddisk, tidak perlu. Kita cukup menyimpan yang namanya internet. Panjenengan punya data apa saja disimpan, buh nang endi nyimpene. Begitu diperlukan bisa dipanggil. Sama seperti panjenengan, ya. Panjenengan di otak panjenengan itu punya memori yang namanya rumah, bendo nang tangan, piring nang. Itu kalau ditulis, ya, kalau ditulis disimpan dalam hard disk, ya, itu butuh tempat. Nah sekarang nyimpennya tak pundi dengan memori itu. ini contoh-contoh hal-hal yang apa namanya, kita kalau kita mempelajari sedikit Al-Quran ini
Luar biasa Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita semuanya. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan yang mati dan menulis apa-apa yang dia kerjakan dahulu dan bekas-bekas, ya, wa atharahum, ya, yang mereka tinggalkan, bekas-bekas yang mereka tinggalkan, semuanya ditulis dalam sebuah kitab induk yang nyata. Kalau disampaikan kitab induk, ini kitab segini, salah. Ya, zaman siki kitabnya kecil-kecil, apa maning kitabnya Gusti Allah lebih canggih. Itu mau data apa gemen tahun pira, ya, panjenengan lagi ngapa sekali ting metu. Itu sekarang saja bisa, apa maning besok di akhirat. Itu namanya lauh mahfuz ini. Kalau dulu, ya, kenapa Allah menyampaikan dalam bahasa kitab induk yang nyata? Ya zaman dahulu ngertinya ya kayak gue gini, betul. Kalau Al-Quran turunnya zaman sekarang yang mengatakan mungkin tidak pakai bahasa kitab induk, tapi pakai apa? Memori atau hard disk. Itu seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu, yang kaidah yang kedua. Insyaallah ada sangat banyak kaidah-kaidah terkait hukum syariat yang mesti kita pahami agar kita semakin bisa memahami syariat agama ini dengan benar, sehingga kita punya pemahaman yang benar dan kita bisa menularkannya kepada anak cucu kita. Sekali lagi, ya, kita tidak tahu umur kita mau sampai kapan, ya, kita harus mipil menyampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya agar senantiasa menjaga Islam semurni-murninya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu mawon, kita akhiri dengan kawaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.